Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun wa yanbaghi an yubakkira bi qiraatihi ala syaikhi awwalan nahar. Hendaknya seorang murid mempelajari Quran kepada guru, kepada syekh awwalan nahar di pagi hari. Jadi bagusnya mah begitu, kalau mau ngaji, kalau mau belajar, kalau mau setoran pada syekh awalun nahar di pagi hari. Oleh hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab sabda Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Pagi hari. Jadi kalau orang pengen keluar rumah, memiliki urusan, keluarnya pagi hari. Adapun bangun pagi sebelum subuh itu hal penting. Itu hal yang penting bagi seseorang untuk bangun sebelum subuh. Alhamdulillah di sini santri pada bangun sebelum subuh, meskipun sebagian yang lainnya tidur. Ya. Jadi apa mana dari burika li ummati fi bukuriha? Al-bukur itu maknanya keluar di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan. Artinya untuk tujuan. Keluar di pagi hari untuk menyelesaikan tujuan, seperti melakukan perjalanan, untuk belanja barang. Jadi ini dituntut untuk dikerjakan di pagi hari. Adapun bangun tidur sebelum fajar itu hal yang penting. Itu hal yang penting, tapi tidak termasuk ke dalam pembahasan hadis ini. Jadi apa maknanya adalah keluar dari rumah untuk di pagi hari untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya. Kenapa? Karena bekerja di pagi hari. Karena bekerja di pagi hari itu berkah, barokah. Salat subuh dimulai dengan salat subuh. Kemudian dengan demikian berarti dia telah menunaikan hak yang berkaitan dengan Allah, hakullah. Kemudian setelah salat subuh, wirid, zikir sebentar, baca Quran, atau pergi bekerja untuk kehidupan dia, untuk memenuhi kehidupan dia. Jadi kebiasaan para ulama, jangankan para ulama dulu, orang-orang tua kita dulu begitu. Jadi bangun udah subuh, zikir, wirid bentar, udah itu mereka langsung berangkat ke sawah. Gitu kan? Itu kebiasaan orang tua dulu kita yang bagus itu sebenarnya. Adapun kaum milenial, generasi Z, back to sleep. Molor meneh, udah tidurnya malam gitu kan, jam 11, jam 12. Alhamdulillah santri di sini
disiplin, jam 9 udah tidur, jam 10 udah tidur. Jadi kalau generasi Z mah begitu, tidur jam 1. Kalau seandainya bangun subuh, udah subuh, tidur lagi. Bangunnya jam 10, jam 9. Yang penting kalau sahur puasa gitu. Lah ini di luar puasa kayak gitu. Ya. Jadi adat orang-orang tua kita dahulu begitu kan, udah subuh langsung keluar pergi ke sawah. Kenapa? Karena mereka adatnya itu setelah selesai sholat isya mereka langsung tidur. Kecuali kalau memang ada hal mendesak itu mereka lakukan. Jadi mereka setelah begitu juga Rasulullah itu setelah sholat isya langsung tidur. Kemudian ketika ayam berkokok di sepertiga malam bangun atau di tengah malam begitu bangun, sholat, kemudian tidur lagi, kemudian bangun sebelum fajar, kemudian melakukan fajar. Bangun sebelum fajar, tidur sebentar, bangun lagi pas subuh, begitu Rasulullah. Jadi pertengahan malam bangun ketika ayat berkokok, kemudian sholat, tidur lagi. Sebelum subuh bangun, sholat, tidur lagi. Maksudnya tiduran sambil menunggu azan subuh. Kalau di sini 12 tidur, ya. Jadi orang yang tidur sebelum tengah malam itu mendapati kebaikan yang banyak. Bisa mendapati banyak kebaikan, bisa dia bangun sebelum fajar, kemudian berdoa, baca Quran, sholat subuh, kemudian setelah subuh pergi ke kerjaannya, itu berkah begitu. Subhanallah. Bahkan para ulama itu mengatakan makruh hukumnya ngobrol setelah isya itu. Ngobrol setelah isya hukumnya makruh kecuali dalam kebaikan. Kalau dalam kebaikan itu artinya ngajar misalkan. Baca Quran, itu tidak termasuk ngobrol, tidak termasuk. Kecuali dalam kebaikan. Misalkan ada orang asing datang ke tempat dia agar tenang, diladenin, itu ngobrol. Nah, itu kebaikan. Ngajarin. Kalau nggak ada itu semua, lebih baik tidur. Coba deh praktekin ntar. Di hari biasa udah isya tidur. Nanti bangun, oh iya ya berarti itu iya ya udah ngaji jam 9 selesai kan, udah ngaji langsung tidur, bangun tengah malam ya. Kenapa? Karena kalau orang nggak tidur, nggak segera tidur, apalagi begadang sampai tengah malam, itu bisa orang ngobrol nyerempet obrolan ngomongin orang, obrolan ghibah, maksiat. Bahkan nggak hanya obrolan, bisa melakukan pada tindakan perbuatan. Terus wayambaghi an yuhafidha ala qiraati mahfuzihi. Hendaknya si murid itu menjaga hafalannya. Menjaga bacaan hafalannya. Lihatin atau. Terus wayam bagi an la yu'assira bi naubatihi ghairahu,
dan tidak mendahulukan orang lain ketika tiba gilirannya. Ketika tiba gilirannya karena artinya tidak mendahulukan orang lain ketika datang gilirannya. Jadi misalkan digilir ngapalan atau setoran itu digilir. Enggak, misalkan hafalannya digilir si ini. Ketika tiba gilirannya itu enggak boleh dia ngedahuluin orang lain. Duluan. Dia yang harus maju. Paham? Kenapa? Fa innal isara makruhun fil qurabi. Karena mendahulukan orang lain di dalam ibadah itu hukumnya makruh. Bi khilafil isari bi hudzudzin nafsi, berbeda dengan mendahulukan orang lain dalam kepentingan pribadi. Fa innahu mahbub, karena hal itu dianjurkan. Paham itu? Jadi di dalam ibadah itu tidak boleh mendahulukan orang lain. Paham? Karena itu dianjurkan. Mendahulukan orang lain di dalam urusan pribadi, artinya bukan ibadah, itu dianjurkan. Paham maksudnya? Contohnya ya itu tadi contohnya, ngedahuluin orang lain untuk setoran Al-Quran. Jangan ngedahuluin orang lain, maksudnya jangan membiarkan tiba giliran dia ya dia yang maju begitu loh, jangan lu duluan begitu. Paham itu? Karena itu makruh. Contoh lainnya, misalkan ada dia punya kopiah, mau sholat dia punya kopiah, temennya nggak punya kopiah, jangan pakai nih kopiah saya, nggak boleh begitu. Karena itu urusannya dengan ibadah, berarti dia harus mendahulukan dirinya. Berbeda kalau urusan pribadi, artinya bukan berkaitan dengan ibadah. Misalkan punya makanan atau misalkan punya rambutan 1 biji, aduh lihat temennya kasih aja gitu. Misalkan beli pasar tinggal sisa 1, lihat temennya begitu, dikasihkan itu kepada temannya, itu lebih dianjurkan. Paham itu maksudnya? Ini kaidah usul fikih ini. Fa idza ra'a asy-syaikhu maslahata fil isari fi ba'dil awqat li ma'nan syar'iyyin. Kalau seandainya syekh melihat ada maslahat di dalam mendahulukan di dalam mendahulukan maslahat itu ya maslahat. Kalau seandainya syekh melihat ada maslahat di dalam mendahulukan di sebagian waktu, karena dengan tujuan syariat, sesuai dengan syariat,
lima'nan syar'iyyin fa asyara alaihi, hendaknya ia menyarankan hal tersebut, imtasala alaihi, kepada murid, bizalika, dengan hal tersebut, imtasala amarahu, maka si murid mematuhi, menyarankan hal tersebut, artinya mendahulukan, maka si murid mentaati atau menaati perintah gurunya. Jadi misalkan tiba gilirannya Zia, gurunya ngelihat, aduh Zia makanya nggak lancar ini, udah sini dulu Malika, misalkan Malika dulu, padahal tiba gilirannya Zia, berarti apa yang harus dilakukan? Artinya mematuhi perintah gurunya. Wa mimma yajibu alaihi, dan di antara hal yang diwajibkan atau di antara hal yang ditekankan, wa yata'akkadu, sama, al wasiyatu bihi, yaitu memberikan wasiat terhadap murid. Allah yahsuda ahadan min rufqatihi, untuk tidak hasud, untuk tidak iri terhadap seorang pun dari teman-temannya, au ghairihim, atau yang lainnya, ala fadilatin razaqahullahu iyyaha, atas talent yang Allah berikan kepada masing-masing, talent, kelebihan, atas kelebihan masing-masing yang telah Allah berikan. Jadi jangan iri sama teman, jangan iri, jangan dengki, mentang-mentang dia begini, mentang-mentang dia begini, mentang-mentang dia begini, atas masing-masing talent, kelebihan yang Allah berikan kepada setiap masing-masing dari teman-temannya. Terus, wa alla yu'jaba bi nafsihi bima khassahullah. Kemudian tidak ujub. Artinya ujub itu apa? Ujub itu ya merasakan ibadah, kebaikan yang dia lakukan itu muncul dari dirinya, lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah. Ujub udah sering lewat di Mukhtasar. Bima khassahullah, ketika mengkhususkan Allah, hanya kelebihan itu diberikan kepada dia. Jadi dirinya itu misalkan yang paling menonjol di antara teman-temannya. Nah, di antara teman-temannya dia jangan ujub atas kelebihan tersebut. Khassahu, hassalahu. Ya udah, nggak apa-apa. Hassalahullah, telah Allah khususkan atas dirinya, kan? Paham itu maksudnya? Wa qad qaddamna idaha hadza fi adzabi syaikh, dan telah kita jelaskan ini di adab syekh, adab syekh.
Wa tariquhu fi nafil ujbi, dan metode cara di dalam menangkal sifat ujub. An yudzakkira nafsahu, adalah dengan mengingatkan kepada diri sendiri annahu lam yuhassil, bahwa dia tidak memperolehnya, ma hassalahu, apa yang telah dia hasilkan, tidak menghasilkan apa yang dia hasilkan, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya semata, dengan daya dan kekuatannya semata. Artinya segala bentuk kebaikan, kelebihan yang dia dapatkan itu bukan hanya katakan kepada diri bahwa ini adalah bukan semata-mata daya dan upaya yang kekuatan saya saja. Artinya dia tidak mendapatkan itu dengan daya dan kekuatan pada dirinya saja. Innama huwa fadlun minallah, akan tetapi itu adalah merupakan karunia dari Allah, karunia pemberian dari Allah. Terus wala yanbaghi an yu'jaba, kemudian tidak semestinya seseorang itu sama ujub bisyai'in, dengan sesuatu lam yakhtari'ahu, sesuatu yang yang tidak dibuatnya, yang tidak diperbuat olehnya. Bal auda'ahu Allahu ta'ala fihi, akan tetapi Allah yang menitipkan hal tersebut, titipkan pada dirinya. Artinya bahwa kebaikan, kelebihan seseorang dari temannya itu adalah karunia dari Allah, itu adalah pemberian dari Allah. Jangan ujub, jangan berbangga diri, jangan belagu, bahasa katanya jangan belagu. Wa tariquhu fi nafyil hasadi, kemudian cara menangkal hasad, an ya'lama, adalah dengan mengetahui anna hikmatallahi iqtadat ja'ala hadhil fadilati fi hadha, adalah hendaknya dia menyadari bahwa Allah Maha berkehendak untuk menjadikan keutamaan itu pada seseorang. Allah Maha berkehendak untuk menjadikan keutamaan pada seseorang. Fayam bagi, maka seyogianya Allah ya'taridu 'alaiha, tidak menentang terhadap sesuatu yang Allah tentukan dari keutamaan. Ini enggak menentang. Wala yakrahu hikmatan aradahallahu ta'ala walam yakrahha, wallahu a'lam. Terus
Al-babul khamisu fi adabi hamalatil Quran. Adab penghafal Al-Quran. Kalau hamila berarti kalau nggak pakai Hamilil fi adabi hamilil Quran. Saya bacanya hamalah. Saya bacanya ke guru hamalah. Hamalatil Quran fi adabi hamalatil Quran. Jadi kalau ada perbedaan nuskhah itu dikasih ciri di samping. Nun atau apa, bawahnya hamalah. Ya tergantung bedanya apa. Paham itu? Hah? Nih misalkan nih kayak gini tuh, mutaraffi'an. Ini saya bacanya mutaraffi'an. Di sini apa? Murtafi'an. Yanfadhunaha yatafaqqadunaha. You know? Yeah. Waqad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Beberapa ada penghafal Al-Qur'an itu telah disebutkan sebelum bab ini. Wa min adabihi, kemudian di antara adab para penghafal Al-Qur'an, ayakuna 'alal akmalil ahwal, hendaknya dia berpenampilan sempurna. Artinya sempurna itu ya dari segi zahir dan batinnya. Wa akramas syama'il, berakhlak perangai mulia. Artinya bukan penampilan sempurna itu bukan OOTD-nya, nggak ada urusan dengan OOTD hal-hal yang begitu. Tapi yang dimaksud adalah baik zahir dan batinnya. Wa akramis syama'il, dan berakhlak atau berperangai, berperilaku mulia. Wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu. Kemudian menjauhkan diri dari setiap apa yang dilarang oleh Al-Quran. Menjauhkan diri dari setiap hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Ijlalan lil Quran, tujuannya karena untuk mengagungkan Al-Quran. Tujuannya untuk mengagungkan Al-Quran. Wa ayyakuna masunan andani iliktisab. Kemudian hendaknya dia menjaga diri dari profesi yang hina. Syarifan nafsi, kemudian menjaga kehormatan diri. Mutaraffi'an, atau apa di kalian? Murtafi'an. Mutaraffi'an alal jababirati wal jufati min ahli dunya. Wal jufati, menjaga diri alal jababir, dari orang-orang yang sombong. Wal jufati, dan
bil jufati. Jufat itu ya bisa dikatakan bangkai. Dalam artian maksudnya begini. Mereka ahli dunia. Ahli dunia itu kan kebiasaannya gimana? Di siang hari mereka eksis mobile ke sana ke sini gitu kan, ngumpulin harta dunia dan sebagainya. Kan tetapi apa, di malam harinya dia jifah. Seperti bangkai. Tidak mau bangun, tidak mau bangun untuk sholat, beribadah, munajat, doa. Di malam harinya begitu. Ya intinya apa, dia merasa lebih mulia daripada orang-orang yang sombong dan ahli dunia. Artinya dia dirinya lebih baik daripada orang-orang seperti demikian. Mutawadhi'an lis-shalihin, akan tetapi di hadapan orang-orang solih dia rendah hati terhadap orang-orang soleh. Wa ahlil khair dan wal masakin, dan orang-orang baik. Wa yakuna, depan orang-orang miskin juga dia rendah hati. Wa yakuna mutakhasyi'an dza sakinatin wa waqar, hendaknya dia menjadi pribadi yang khusyuk, dza sakinatin, memiliki ketenangan, wa waqar, sama baik sikap dari sifat dari sikap dan perbuatannya dia memiliki sifat khusyuk dan ketenangan. Waqad jaa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, ya ma'asyarul qurra irfa'u ru'usakum, wahai para ahlul Quran, angkat kepala kalian. Faqad wadaha lakumut tariqu, sesungguhnya telah jelas bagi kalian jalan tersebut. Telah jelas bagi kalian jalan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. La takunu ayalan 'alan nasi, dan jangan menjadi beban bagi orang lain. Jangan jadi beban. Jalan kalian sudah jelas, tujuan kalian sudah jelas. Bulatkan tekad, kencangkan ikatan, perjalanan masih panjang. Jalan kalian sudah jelas, berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan menjadi beban antara sesama kalian. Jangan menjadi beban manusia. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud, annahu qala, yang bagi li hamilil Qur'ani an ya'rifa an yu'rafa bilailihi, hendaknya bagi para penghafal Al-Qur'an an yu'rafa bilailihi, terjaga di malamnya, bangun di malamnya. Idzan nasu naimuna, ketika manusia pada molor, ketika manusia pada tidur, para penghafal Al-Qur'an bangun di malam harinya. Seperti di sini begitu. Seperti di sini bangunnya bukan untuk ngapalin, untuk ngobrol. Bener telak? Hah? Bener tuh? Bener. Benar. Wa binaharihi idzan nasu muftirun,
Berpuasa di siang harinya ketika orang-orang pada makan. Waduh, jadi malam harinya bangun, siang harinya puasa. Ini malam hari bangun ketika orang-orang tidur, siang hari puasa ketika orang-orang makan. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Hatinya sedih ketika orang lain senang. Hatinya sedih ketika orang lain bergembira. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan menangis dirinya ketika orang lain ketawa. Ketika orang lain tertawa dia menangis. Wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan dia diam ketika orang lain cekcok berdebat. Yatadabbarunaha bil-laili, mereka wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtaluna, dan dia senantiasa khusyuk ketika orang lain atau ketika manusia menyombongkan diri. Jadi dia mah tetap khusyuk. Begitu para penghafal Al-Quran sejati mah. Bukan belagu, sombong. Dikit-dikit posting medsos, pejuang Al-Quran, pret. Terus wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu annahu qala, kemudian dari Hasan, inna man kana qablakum ra'awul qur'ana rasaila mir rabbihim, sesungguhnya generasi sebelum kalian itu memandang, menilai Al-Quran sebagai risalah. Menilai Al-Quran sebagai risalah dari Tuhan mereka. Wa kanu yatadabbarunaha bil-lail wa yanfidhunaha fin nahar wa yunaffidunaha fin nahar. Mereka merenung, bertadabbur. Yunafidhunaha fin nahar, dan mereka menghabiskan di siang hari. Jadi malam harinya mereka untuk merenung terhadap isi Al-Quran, bertadabbur, berfikir. Di siang harinya mereka habiskan Al-Quran tersebut, khatamkan. Subhanallah. Wa 'anil Fudail bin Iyad qala, dari Fudail bin Iyad, yang bagi lihamilil Qur'ani, bagi seyogyanya bagi para penghafal Al-Quran, alla takuna lahu hajatun ila ahadin minal khulafa'i faman dunahum, hendaknya dia tidak membutuhkan kepada para pemimpin dan bawahan-bawahannya. Ajib, keren kali. Hendaknya bagi para penghafal Al-Quran itu tidak butuh kepada para pemimpin dan para bawahan-bawahannya. Ya salam. Begitu.
Wa anhu aidan, kemudian dari Fudail juga beliau berkata, hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam. Penghafal Al-Qur'an adalah para pembawa bendera Islam. Menghafal Al-Qur'an adalah penghafal Al-Qur'an adalah pembawa bendera Islam. La yang bagi an yalhuwa ma'aman yalhu, tidak sepantasnya dia bercanda gurau. Artinya gak sepantasnya para penghafal Al-Quran bercanda dengan mereka yang bercanda. Orang-orang pada bercanda, dia ikut-ikutan bercanda. Jangan begitu. Wala yashu ma'aman yashu, dia para penghafal Al-Quran tidak lupa dengan orang-orang yang lupa. Artinya apa? Ketika orang lain lupa, dia mah ingat. Begitu. Berarti dari sini semua itu dibutuhkan kesungguhan yang besar. Dibutuhkan ketamakunan yang luar biasa, istihdor yang kuat. Agar dirinya senantiasa ingat di mana orang-orang pada lupa. Itu penghafal yang keren mah. Wala yalghu ma'aman yalghu, dan tidak bermain-main dengan orang yang bermain. Artinya ketika orang lain bermain, dia fokus dengan Qur'annya, nggak ikut-ikutan main. Ta'ziman li haqqil Qur'an, tujuannya untuk memuliakan Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lamu bishawab.